3 episode lagi kayaknya. Ini kayak 3 episode lagi tamat sih. Harusnya lah ya kalau sesuai hitungan. Tapi ada aja perkaranya yang disinggung di sini. Aduh, mudah amat ada aja perkara yang masih mau diberesin. Ini benar-benar kayak mau bingung aku harus ngomong apa soalnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasa Desa 1412. Ini benar-benar di luar dugaan sih. Bisa-bisanya loh. Apa namanya ngadirkan kayak permasalahan baru padahal serialnya bentar lagi tamat. Ini enggak kayak aku bingung sih Kamar Kaca ini mau kayak gimana endingnya gitu. Tapi ya sebenarnya bukan hal yang buruk, cuma aku agak khawatir sama endingnya ntar terlalu gimana gitu loh. Jadi langsung aja aku mulai ya, bahasa singkat dari Kamar Kaca episode 46. Bentar lagi tamat loh ini. Kalau kayak iya benar. Ya sekitar 3 episode lagi kayak tamat sih. Dan episode ini diawali dengan bisa dibilang kayak sesi streaming kali ya dari mungkin seorang streamer yang namanya Tacan di sini namanya. Yang di sini aku berani bilang kalau di sini dia jadi katanya paling menyebalkan loh di episode ini karena dia itu kayak melakukan sesi streaming yang mengungkap semua rahasia soal Kemi bisa dibilang lama-lama ya. Dan di sini dia membawakan temanya tersebut dengan cara dia itu kayak ngasih stigma negatif ke para Kemi yang dianggap itu sebagai makhluk yang berbahaya. Jadi kayak benar-benar dibuat kayak dinarasikan kalau Kemi itu benar-benar buruk gitu loh sama dia. Secara dinarasikan secara buruk sama dia ini benar-benar banget. Kalau bisa dibilang kalau mencoba ngambil POV-nya Hotaru ini orang memang minta di merek sih asli. Ini kalau aku nyoba ambil POV-nya Hotaru ya. Ini kalau ada orang kayak gini minta aku bogem asli jujur ya. Karena memang dia nyebelin banget loh jujur di episode ini. Dan ya memang ini seperti yang ketebak juga sih. Dari ini kelanjutan dari episode sebelumnya ya, Narabene kan perihal banyak manusia yang Narabene ingatannya soal Kemi itu bangkit lagi karena kekuatannya Geria. Nah, di sini mulai timbul banyak banget kekacauan dari efek itu. Yang pertamanya aku coba ambil sekitar 3 poin aja selain kelakuan kampretnya si Tacan ini ya. Yaitu pertama ada beberapa orang yang Narabene ingatannya tuh kayak inget lagi soal ketakutan mereka pas lihat Kemi pertama kali. Terus ada ya kayak mulai dari mereka itu aku ingat aku pernah lihat Kemi ini. Oh iya aku pernah diserang Kemi ini. Nah kayak gitu. Jadi kayak ingatan mereka pas mereka pernah lihat Kemi atau mungkin katakanlah ditakut-takuti sama Kemi itu muncul lagi di sini. Dan itu benar-benar random banget semua orang yang ingat itu jadi kayak ingatannya mereka bagi lagi di sini. Lalu ada soal ini agak sedikit ya bisa buat selingan kalamnya momen kalamnya aja ya. Dimana ini apa para orang yang mungkin bisa dibilang mantan anggota sekte-nya Zokyumpire mereka bangkit lagi ingatannya di sini. Jadi kayak ya tahu sendiri kan pas agaknya Zokyumpire kayak gimana kan banyak orang yang ngikuti dia kan. Jadi kayak macam sekte lah gue jadi bilang. Nah ini orang-orang Narabene kayak memuja si Zokyumpire ini ingatannya juga bangkit lagi di sini. Ya mayatnya ya cewek sih. Kalau yang nampilin di cewek sih ya. Terus ada lagi ini yang juga nyebelin sih. Ada seorang ibu-ibu random yang tiba-tiba ngerebut boneka seorang anak perempuan karena dikiranya boneka ini Kemi gitu loh. Karena apa? Boneka ini kan si anak perempuan ini kayak bikin boneka bentuknya kayak Hopawan kan. Ya bentuk boneka belalang ya, dan bentuknya mirip sama Hopawan. Itu sama ibu-ibu random direbut karena dikira itu Kemi beneran. Jadi ya di sini kayak mulai muncul gini. Jadi singkatnya di sini kayak mulai banyak orang-orang random yang bisa dibilang punya niatan jahat yang ingin merebut para Kemi demi mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kayak mereka tahu kalau resikonya kalau mereka bersinggungan sama Kemi itu mereka bakal jadi malgam kalau mereka punya etika jahat. Tapi mereka nggak peduli soal itu gitu. Jadi kayak mereka ya udah masa bodoh aku pengen kekuatan buat aku sendiri ya masa bodoh aku jadi jahat lagi masa bodoh aku dirasuki sama Kemi gitu mereka maksudnya. Dan ini juga terbukti karena pas Hotaru sama Rini lagi pulang sekolah ya tiba-tiba mereka dicegat sama beberapa preman kan yang Narabene. Mereka itu kayak maksa Hotaru buat menyerahkan semua Kemi yang dia punya ke mereka. Karena apa? Mereka itu memang pengen diri mereka itu jadi malgam dengan sendirinya gitu. Jadi bukan kayak mereka bukan kan biasanya kan para manusia yang berubah jadi malgam kan karena mereka itu kayak faktor ketidaksengajaan kan kayak dia kan faktor ketidaksengajaan kan
dari sifat natural, sifat alami para kemi yang notabene ketarik sama etika jahat manusia. Nah di sini manusia sendiri yang pingin jadi magam nih, aduh gila sini. Kayak wah ini memang jadi bilang menggambarkan ya ini terjadi kalau mungkin ini juga dampak negatif dari ya kalau misalnya orang-orang tahu soal kemi gitu lah, bagi yang tahunya adalah orang-orang yang notabene punya etika jahatnya bener-bener murni kayak ini, sampai mereka tuh pengen bener-bener jadi magam dengan secara sadar pengen jadi magam. Bayangkan tuh. Jadi gak cuma para preman ini, bahkan ada karakter lama yang muncul lagi sih, yaitu si Golem Goriki kalau saya. Karakter yang jadi gorila amalgam di saganya Wrestler G, dia muncul lagi di sini dan berubah jadi amalgam lagi, dan masih tetap sama. Dia masih tetap menganggap para kemi ini cuma sebagai alat buat semua sebagai alat, dan juga bener-bener ya tipikal antagonis pada umumnya. Dan dia tiba-tiba di sini muncul random loh, tiba-tiba langsung ngelariat si Hotaru sampai Hotaru ngaceleng gitu. Dan di sini ya udah singkatnya mereka akhirnya bertarung sama Hotaru sama Rine, bertarung sama si gorila amalgam. Bahkan juga muncul amalgam baru lagi, di mana ini salah satu dari para preman ini, lebih tepatnya kayak pentolannya ya, yang nanti pakai jas hitam itu diubah juga jadi Venomalgam loh tadi. Venomalgam sama si Geria juga muncul tiba-tiba terus ngerebut si Venomnya keminya Hotaru yang disimpan sama Hotaru. Jadi dia direbut terus sama si orang jas hitam ini, diubah jadi amalgam lagi, diubah jadi amalgam sama si Geria. Dan di tengah pertarungan ini sempat ada satu momen di mana si Geria itu kayak nyentuh tangannya Hotaru lagi, nyentuh tangannya Rine. Entah dia tuh kayak ngapain ke Rine, tapi kayak dia tuh kayak nanam ke sesuatu gitu ke dirinya Rine. Dan pas Rine mempertanyakan hal itu, dia karena si Geria sih nanti kamu juga akan tahu. Nah ini aku penasaran ini Rine mau diapain nih sama si Geria nih. Apakah ini bakal jadi kayak ya mungkin jadi plot buat para second rider buat dapet final form, mungkin aku mikirnya kayak gitu sih. Karena memang sampai sekarang kan si Kamen Dharma Jeta belum dapat power up sama sekali kan. Mentok formnya dia cuma di Monster Berus doang. Dan di sini sempat sih sebenarnya si Hotaru itu ngesaman Gajah brothernya dia, yaitu si Gajah Brother Wrestler ya. Cuma di sini gak lama muncul ya, karena ternyata katanya si Nishikon itu kayak faktor bondingnya mereka itu antara Unblazer sama Untrooper sama Blazer itu kayak lagi melemah gitu loh, di titik terlemah, makanya mereka itu gak bisa mempertahankan wujud ridernya mereka, katanya sih gitu ya. Ini aku kalau misalnya salah persepsi tulis aja koreksi aja gak apa-apa kok. Dan di sini juga akhirnya singkatnya sih para dua amalgam ini kabur lah ya, karena mereka lagi tersesat. Dan dia juga Geria ngasih ramalannya dia lah ya, soal katanya bakal sebagai akibat dari kekacauan yang terjadi sekarang bakal timbul korban jiwa. Itu ramalan yang dikasih sama Geria kepada Hotaru, dan tiba-tiba udah dia ngilang gitu. Ini perihal korban jiwa ini kayak gimana, kan pasti bakal bahaya gitu ya. Maka dan sekarang lagi kacau itu, tapi kalau sampai korban jiwa kan bakal lebih kacau lagi. Nah ini yang mungkin jadi, ini maksudnya kayak gimana, kan bisa dibilang kata-katanya nggak bener-bener belak-belakan banget nih si Geria ya. Jadi kayak dibuat jadi kiasan gitu loh, jadi nggak bener-bener kata-katanya maksudnya ini kayak gini, enggak di flash aja jadi kayak kiasan gitu loh. Jadi makanya masih bingung nih maksudnya Geria ini dia ngomong apa, maksudnya apa dia ngomong kayak gini gitu loh. Ya pun. Dan sebenarnya ada satu momen lagi yang ada benefit yang aku bahas, tapi kayaknya gak perlu sih ya. Perihal dialognya Rine sama Atropos yang ada benefit pengen Atropos itu menjauh dari Gurion. Terus juga perihal jadi scene bapak anak lah antara Gurion sama Atropos itu, aduh itu kayak gak terlalu penting buat dibahas. Itu cuma gimana kasarannya, kayak cuma buat manjang-manjangin durasi di menurutku pribadi. Jadi gak terlalu penting lah kalau buat dibahas. Jadi aku bakal lanjut lagi ke ini, kelanjutan dari semua kekacauan ini. Ternyata ada satu momen yang benar-benar bikin ini aku sampai gebrak meja loh gara-gara bagian ini. Apa? Di tengah kondisinya lagi kacau balau kayak gini, para petinggi persatuan alkemis itu ternyata ngilang loh. Jadi pas dicek sama Minato Sensei ke tempatnya itu, ternyata para petinggi itu udah gak ada, ngilang mereka kabur. Kampret sih ini. Mereka yang notabene punya wewenang tertinggi buat ngatasi masalah ini malah kabur loh. Bayangkan nih, astaga.
Ini persatuan alkemis ini kayak gimana sih? Sepanjang series loh, bayang nggak, hampir sepanjang serial mereka nggak ada aksinya sama sekali, bener-bener AFK loh sepanjang series. Orang pihak yang notabene punya kekuasaan tertinggi di persatuannya tersebut AFK sepanjang serial, dan sekalinya kena masalah gede mereka kabur, kan kampret aja gitu. Astaga, ya ampun. Dan belum juga rampung soal ini, tiba-tiba Akademi Alkemis disamperin sama si kampret Tacan ini, yang katanya sih dia pengen membongkar semua rahasia Kemi, tapi dengan caranya dia yang notabene emang bener-bener bangsat banget sih. Ini sorry aku ngomong kasar ya, bener-bener bangsat banget ini menurutku si Tacan ini. Udah si Minato Sensei kan bener-bener masih gak mau, bener-bener mau nutupi semuanya, tapi sama Tacan dikompor-kompori terus sama dia tuh. Aduh, taek sih dulu. Ini sorry kalau misalnya bagian aku ngomong kasar, karena memang bener-bener aku mangkel ini, bener-bener apa jopengkel banget aku di bagian ini. Jangkrik. Jadi kayak gimana, dia bener-bener kayak nyudutin banget buat pihak Alkemis ini mau bongkar semuanya gitu aja. Kayak ini so asik banget nih kesannya orang ini, udah so asik ngopor-ngopori pula. Wah udah sih, ini kayak ya gimana ya, kayak tipe menurut berarti ini Tacan ini penggambar kayak ini, kayak tipe influencer yang kayak apa, caper buat nyari atensi gitu. Tai sih emang si Tacan ini. Dan bahkan ternyata nggak cuma Akademi Alkemis yang dibuat kayak gini ya. Ternyata tempat lab tempatnya Bu Kyoka kerja juga ikut diserang loh sama orang-orang nggak bertanggung jawab. Bahkan sampai semua kondisi ruangannya sampai benar-benar berantakan banget kan. Yang pasti Spanner datang ke sana pun juga dia sampai hampir ketebas sama si Takeshi, karena dia ngiranya yang datang itu ada orang yang pengen nyerang tempat itu lagi gitu loh. Jadi benar-benar dibuat berantakan banget, sampai Bu Kyoka juga ikut luka loh di bagian kepalanya. Gila sih, bener-bener sekacau itu loh. Dan ini terjadi karena banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang pengen ngincer Kemi demi mereka sendiri. Gila sih. Jadi emang ini juga ada sangkut pautnya dengan perdebatannya Hotaru sama Spanner ya. Dimana ya ini perihal apa, keberadaan Kemi gitu loh. Yang namanya kan Hotaru pengen Kemi dan manusia bisa hidup berdampingan, sementara Spanner itu pengennya ya udah manusia itu hidup pada seperti biasanya dan gak usah tahu soal Kemi gitu loh. Karena takutnya bakal terjadi kekacauan, dan ya mungkin ini yang dikhawatirkan sama Spanner. Makanya kan dari kemarin kan tiba-tiba dia kontra banget kan sama si Hotaru. Dan ini karena kejadian bakal sampai melibatkan Bu Kyoka yang notabene orang yang sudah nolong di orang terdekatnya dia. Udah dia kayak bisa dibilang kemarahannya Spanner sudah sampai pada puncaknya di sini. Tapi nanti aku ada konklusinya Spanner di habis kayak gimana, aku bakal jelasin di akhir video nanti lah. Dan di sini singkatnya sih akhirnya si Gorilla Amalgam sama si Venom Amalgam berulah lagi di tengah kota. Dan ya singkatnya sih mereka bakal nanti dikalahkan sama kombinasinya ini Magedo, Monseveru sama Pladina Gajar. Nah ini dari segi battlenya juga menarik sih, karena Pladina Gajar muncul lagi, bahkan dia pakai kartu Digigon. Jadi kayak dia pakai ability-nya Digigon jadi si Rainbow Blade, tapi tetap dalam wujudnya Pladina Gajar. Dia nggak berubah jadi Rainbow Gajar, tapi pakai kekuatannya dia ini unik sih bisa dibilang. Jadi ya, tapi ya memang wajar juga sih, malah Amalgam Kroco kayak gini buat apa pakai Rainbow Gajar, jadi kayak buang-buang tenaga nggak sih? Ya pas pertarungan pertama kan juga si Hotaru langsung berubah jadi Rainbow Gajar kan, dan itu juga emang harus ya berubah jadi Rainbow Gajar buat ngadapi Amalgam Kroco kayak gini kan, Amalgam Kroco kan ini. Dan ya udah di sini akhirnya si dua Amalgam ini kalah, terus dikasih Venom Dake berhasil diambil lagi sama Hotaru, dan di sini muncul sebuah plot twist. Ini mungkin plot twist sih, gak ada hujan gak ada angin, tiba-tiba si Spanner ngasih pengumuman kalau dia bakal merombak semua aturan Kemi yang ada, dan bahkan dia nge-spill semua kenyataan soal para Kemi dan berencana bakal bertanggung jawab atas semua kekacauan terjadi. Dan pertanggung jawabannya dia ambil adalah dia itu bakal membubarkan persatuan alkemis yang memang bobrok banget ini. Dan yang kedua dia bakal jadi pemimpin para alkemis yang ada sekarang. Jadi pemimpinnya para alkemis sekarang ini. Dan yang ketiga adalah dia bakal memusnahkan semua Kemi. Wah, ini jelas-jelas kayak wow.
Ini langkah berani yang diambil sama Spandar sih. Jadi mungkin ini konklusi yang diambil sama Spandar setelah melihat kekacauannya terjadi sejak selama episode ini berjalan gitu. Mungkin gak cuma selama episode ini berjalan sih, bahkan sebelumnya dia ngeliat wah ini udah makin kacau, udah akhirnya aku ambil konklusi ini. Jadi ini konklusi yang diambil sama Spandar benar-benar cukup berani sih kalau bisa dibilang. Dan gak pernah merasa dia mengumumkan hal ini ya. Dia langsung hubungi si Hotaru itu disuruh untuk membawa semua Kemi yang ada ke dia, ke tempat yang sudah ke tempat di mana si Spandar bakal nunggu di situ. Dan kalau misalnya Hotaru gak mau menuruti perkataannya si Spandar gak akan sekat-sekat pakai cara kekerasan. Wow, ini benar-benar gila sih. Apalagi di sini juga si Spandar diperlihatkan ya, di sini dia tuh udah mulai kembali menggunakan kekuatan api hitamnya dia loh. Jadi di sini ada momen dimana kan kayak kekuatan api hitamnya si Spandar muncul lagi kan, dan sepertinya dia memang sengaja melakukan hal itu gitu loh. Tapi aku juga bingung sih, ini kenapa kok si Spandar tiba-tiba pakai kekuatan api hitamnya lagi gitu. Apa ini ada sangkut pautnya dengan si Gigis? Karena kan di episode kan Gigis muncul lagi gitu, tapi ya cuma muncul buat nginceng si Garia doang kan. Apa ada hubungannya dengan itu gitu, makanya si Spandar bisa pakai kekuatan api hitamnya lagi. Jadi ya makanya aku penasaran episode berikutnya bakal gimana, karena episode berikutnya ini bakal menjadi kelanjutan dari rencananya Spandar. Dan puncaknya mungkin yang ditunggu sejak lama, yaitu soal pertarungan sengit antara Hotaru alias Kamen Rider Gachat versus Kurogane Spandar alias Kamen Rider Valvarado. Jadi Gachat sama Valvarado bakal melakukan duel sengit di episode berikutnya. Mungkin sebagai puncak buat mencari konklusi akhir dari dari perbedaan pendapat yang selama ini ada pada mereka gitu. Jadi mereka akhirnya berduel di sini. Cuma nggak tahu duelnya masih kayak gimana sih? Apakah mereka benar-benar bertarung sengit demi ideologinya mereka masing-masing, atau mungkin ada faktor kesengajaan dari Spandar ya? Karena tempatnya ini mirip kayak tempat di mana Spandar melakukan ujian akhir sebelum dia jadi alkemis kelas A loh. Apa jangan ini memang Spandar sengaja melakukan hal ini gitu demi Hotaru? Makanya aku bingung juga sih, antara dia memang punya rencana sendiri atau memang ini sengaja dilakukan demi Hotaru lah, tanda kutip lah ya. Makanya aku penasaran episode berikutnya bakal kayak gimana. Ya mungkin kurang lebih gitu aja kali ya episodenya. Ini memang benar-benar episode yang cukup bikin mind blowing sih kalau aku pribadi ya. Karena wow, benar-benar mulai dari kekacauan terjadi, terus juga orang-orang random yang gak ada otaknya ini, yang notabene kayak kelakuannya makin kesini makin ngadi-ngadi aja gitu. Terus juga perihal konklusi akhirnya diambil sama Spandar, ini juga wah ini edan sih. Benar-benar mau diberesin semua di sini, tapi ya gimana ya, tapi ya sebenarnya memang hal kayak gini mau diselesaikan semua, mungkin biar sisanya itu mereka bisa fokus ke saga akhir kali ya, mungkin sih kayak gitu lah ya. Jadi kan aku bingung ngomong lagi, jadi mungkin kita aja sih. Oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channel itu kalau kalian suka dengan pembahasan channel ini. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada yang salah atau mungkin ada yang kurang dari omonganku, bisa tulis aja di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sedi 412.